bersama untuk memudahkan penjenengan sendiri. Oke, adik-adik ya, itu sedikit saya menyampaikan informasi tentang penyusunan rancangan aktualisasi. Kita mulai dengan agenda yang kedua. Penjenengan sudah membaca modulnya? Ya minimal waktu MOOC lah gitu. Sudah baca? Sapa sing wis khatam, yang sudah khatam. Kalau ditanya sudah khatam pasti semuanya tersenyum gitu ya. Ya mungkin sudah khatam tapi mbuh bacanya itu ya. Karena kalau khatam itu kan bacanya selesai. Benar nggak? Kalau khatam itu bacanya selesai gitu ya. Betul. Berbeda dengan kalau pemahaman itu beda ya. Jadi pokoknya baca selesai seperti baca novel itu kan baca selesai dari depan sampai belakang itu. Kalau novel kok kenapa ya khatamnya cepet dan nandes gitu ya, teringat. Tapi kalau pelajaran itu ya khatam tapi ya kadang-kala mau nulis opo itu yang ditulis tentang apa itu lupa ya. Penjenengan samakah dengan saya? Ya. Oh sama. Ya. Ternyata kok ya sama ya gitu. Sehingga kenapa kalau penjenengan melihat modul yang disusun itu kan tidak seperti komik gitu ya. Mungkin perlu juga gitu ke depan dikembangkan gitu ya modul meskipun untuk latsar ASN ini kok jadi malah keluar ide saya dibuat seperti komik gitu karena atau minimal buku-buku bergambar gitu ya seperti kalau pelajaran-pelajaran SMA sekarang itu kan bukunya menarik ada diwarnai hijau, kuning, biru, ada gambar-gambarnya gitu sehingga kemudian menjadi lebih mudah. Baik, nanti mungkin akan saya usulkan itu ya bahwa sebaiknya modul ASN ini pengembangan kompetensi ASN ini juga dengan gambar-gambar yang menarik, kartun-kartun gitu. Mungkin kalau yang pernah saya lihat modul yang bagus-bagus seperti itu adalah modul yang diterbitkan oleh KPK ya. KPK itu modulnya bagus-bagus isinya gambar-gambar gitu, ada warna-warni sehingga menarik. Oke, itu terkait dengan modul. Mohon izin saya share screen ya. Tapi sebelumnya saya mau meminta penjenengan untuk pose foto itu ya pertama kali. Ya, ambil posisi yang paling bagus ya. Saya akan foto 1, 2, 3. Oh maaf salah ternyata sorry saya salah. 1, 2, 3. Ya. Karena ini bagian dari akuntabilitas ya. Saya pasti akan ditanya mana buktinya Anda sudah mengajar tanggal 10 Februari dari jam 10.30 sampai nanti jam 12. Oke, saya mohon izin share screen agenda kedua ya. Sudah kelihatan adik-adik? Sampun. Sampun, Bu. Sampun ya. Bu. Bentar saya abadikan juga. Oke, sudah dalam bentuk slideshow ya. Sudah? Sampun, Bu. Oke. Saya perlu bertanya seperti itu karena kadangkala saya merasa sudah membuat slideshow yang nampak di tempat penjenengan bukan slideshow gitu ya. Dan ketika saya bicara banyak, taunya slide-nya nggak jalan-jalan gitu ya. Oke adik-adik, jadi pertemuan kita selama 2 jam ini kita akan berdiskusi tentang
agenda yang kedua, nilai-nilai dasar PNS, tetapi yang 2 jam ini lebih kepada saya menyampaikan tugas-tugas apa yang harus penjenengan kerjakan, gitu ya. Agenda 2, nilai-nilai dasar PNS, gitu. Di mana nilai-nilai dasar PNS itu sekarang namanya berakhlak, gitu ya, berakhlak. Kemudian ini adalah biodata saya. Nanti tugas-tugasnya gitu ya, silahkan penjenengan kirimkan melalui email saya. Tapi kemudian kalau penjenengan sudah mengirimkan email, silahkan penjenengan konfirmasi ya, menyampaikan informasi bukan konfirmasi, menyampaikan informasi kepada saya bahwa penjenengan sudah mengirimkan email supaya saya nanti kemudian bisa melihat. Oke, nah di dalam mata pelatihan agenda 2 ini ada 7, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini sebagai sebuah akronim gitu ya. Agenda yang kedua ini yang penjenengan pelajari berbeda dengan agenda 2 yang dipelajari oleh teman-teman sebelum penjenengan. Jadi yang latsarnya tahun 2020, maka nilai dasarnya bukan berakhlak, tetapi aneka. Gitu, ya. Kalau dulu, mohon maaf gitu ya, kalau saya ditanya tentang nilai aneka, itu kadangkala saya plesetkan gitu. Aneka, aneka, aneki gitu ya, seperti lagu India gitu. Meskipun saya juga tidak bisa menyanyi, tapi aneka, ya aneka, aneki gitu. Nah, masih bisa dibuat bercandaan. Tetapi kalau nilai dasar yang sekarang itu sampai saat sekarang kok saya belum bisa menemukan bahwa kata berakhlak itu kemudian saya buat jadi mainan gitu ya. Rasa-rasanya sulit bagi saya untuk kemudian menjadikan kata berakhlak itu saya pleset-plesetkan gitu ya. Nah, kenapa nilai dasar PNS itu berubah gitu ya. Saya berusaha untuk menyelami gitu ya, meskipun di dalam Permenpannya tidak secara khusus berbunyi, tetapi saya berusaha menyelami kenapa nilai dasar ini menjadi berubah dari aneka menjadi berakhlak. Gitu. Pertama, kalau kita membaca kata berakhlak itu pasti penjenengan kemudian mempunyai pendapat atau anggapan ya. Berakhlak itu yang seperti apa? Gitu. Menurut penjenengan berakhlak itu seperti apa? Siapa yang mau membantu saya? Misalnya penjenengan mendengar orang mengatakan, wah hebat ya, dia itu orang yang berakhlak gitu. Nah, orang yang berakhlak itu seperti apa kalau menurut pendapat penjenengan? Yang baik, ramah, sopan. Jujur, Bu. Baik, sopan, jujur, taat kepada aturan, baik itu aturan pemerintah maupun juga aturan Tuhan gitu ya. Jadi dia mengikuti perintah Tuhannya, menjauhi larangannya, kan itu kalau penjenengan mendengar kata berakhlak. Nah, kemudian kalau berakhlak sebagai akronim kan menjadi 7 mata pelatihan ini. Nah, jadi pemerintah itu menginginkan kita aparaturnya pola pikirnya itu menjadi pola pikir yang berakhlak, bukan hanya sebagai akronim, tetapi seperti tadi ketika penjenengan mendengar kata oh orang itu berakhlak, maka selalu kemudian penjenengan oh ya orangnya taat, oh jujur, integritas dan sebagainya yang bagus. Nah, diharapkan dengan adanya nilai dasar seperti ini
maka pola pikir berakhlak itulah yang tertanam di dalam pikiran kita. Seperti kita ketahui bahwa pola pikir, ya kalau kita belajar tentang ilmu psikologi, pola pikir itu akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Betul ya? Penjenengan memahami itu gitu ya, juga percaya dengan hal itu. Sehingga saya selalu mengingatkan gitu ya kepada teman-teman yang misalnya pagi-pagi sudah aduh, wah badanku kok semua rasanya nggak enak gitu, atau wah panasnya minta ampun gitu ya, wah sekarang kok hujan gitu ya. Nah, ternyata ketika apa yang kita ucapkan itu ternyata mempengaruhi pola pikir kita juga gitu ya. Sehingga kalau kemudian pola pikir kita itulah yang kemudian kita ubah, misalnya ya sakit sih sakit, tapi kemudian kalau kita katakan saya harus sehat gitu ya, supaya saya bisa mengerjakan sesuatu yang juga bagi masyarakat di sekitar saya, bagi keluarga saya, itu insya Allah kemudian rasa sakitnya itu berkurang. Begitu juga kalau soal panas, ya, bapak saya kalau waktu masih ada, ketika saya mengatakan, wah panas banget, kata bapak saya begini, sing panas karo sumuk imeng tutuk mulut gitu ya. Jadi hanya mulutnya yang panas itu. Yang panas itu justru karena mulut kita gitu. Kalau jadi artinya apa? Kalau pola pikir kita menganggap itu satu hal yang biasa, akhirnya juga menjadi biasa. Begitu kuatnya pola pikir mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Jadi dari kecil ya sudah sering mendengar kalau saya sambat gitu, dasar sambat dilakoni wae. Bapak saya kadang-kadang selalu itu ya. Dan saya pikir-pikir waktu dulu ketika kecil, bapak sih rangake gitu ya. Saya mengatakan bapak orang rasake. Tapi ketika saya kemudian menjadi semakin dewasa, oh betul juga ya bahwa pola pikir itu sangat mempengaruhi sikap perilaku kita. Oke, kembali kepada nilai dasar PNS ini. Jadi pemerintah menginginkan pola pikir itu menjadi pola pikir yang berakhlak. Beda kalau dengan pola pikir aneka gitu. Aneka ya tadi bisa muncul aneka, aneki jadi lagu gitu ya. Tidak kemudian bahkan bisa dikatakan ketika dinamakan aneka justru pola pikirnya kemudian menjadi beraneka ragam, bisa juga seperti itu ya, bisa macam-macam gitu. Nah, mungkin itulah yang disadari oleh pemerintah sehingga akhirnya memunculkan nilai baru bagi ASN yaitu berakhlak. Ya. Kemudian juga ada nilai branding kita ya, employer branding kita adalah bangga melayani bangsa. Saya selalu menyampaikan di setiap kelompok, di setiap kelas bahwa kita ini adalah sebenarnya orang-orang yang terpilih. Jadi karena orang yang terpilih seharusnya kita itu merasa bangga. Kenapa saya katakan kita itu orang yang terpilih? Saya yakin hanya seberapa persen, tidak sampai 5% yang penjenengan itu masuk menjadi seorang PNS tanpa musuh. Ya. Mbak Prati, berapa lawannya penjenengan bisa menjadi pengelola keuangan di Budian? Kemarin ada 4 Bu pesertanya dari awal. Okay. 1 lawan 4, 1 lawan 3 ya. 4 itu termasuk penjenengan. Okay, 1 lawan 3. Mas Septian, lawan berapa Mas? 6 Bu. Oh, lawan 6 masuk penjenengan, berarti 1 lawan 5. Iya. Oke, Mbak Rinda? 2 Bu. Oh 2 dengan penjenengan, berarti penjenengan lawan 1 ya? Ya. Oke, wah ini termasuk pinter penjenengan mencari mencari posisinya gitu. Oke. Selanjutnya Mas Eko lawan berapa Mas Eko? 3 Bu, 4 sama saya. Oh, melawan 3. Mas Ferry?
1 Ibu. Oh, oke. Kalau Mbak Desi, Mbak Desi? Kemarin 18, Bu. Oh, Iya, hebat. Mbak kurang lebih Desi, ya segitu. 18. Aha. Padahal sama-sama tempatnya, tapi beda ya kondisinya. Kemudian Mbak Nia, berapa Mbak Nia? 3 Bu, sama saya. Oh, 3. Oke. Kemudian Mbak Musti, berapa Mbak Musti? Saya cuma lawan 1, Bu. 2 sama saya. Oh ya. Kebetulan panjenengan kecuali Mbak Desi yang banyak musuhnya gitu ya. Kalau kemarin di kelompok lain itu ada yang bisa sampai 20, sampai 30 gitu ya. Ternyata panjenengan termasuk yang berada dalam kondisi yang lebih baik. Tapi meskipun musuhnya hanya 1, sebenarnya panjenengan juga orang yang terpilih gitu ya. Bukan yang temannya itu kok, ya bukan yang lawannya yang terpilih gitu kan. Kecuali kalau memang satu-satunya itu memang tidak ada pilihan gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa sebagai orang-orang yang terpilih tentu kita ini bangga dong gitu ya. Terpilih di antara sekian orang gitu. Bahkan kalau sebenarnya diumumkannya itu lebih lama gitu ya. Kemudian panjenengan juga ikut memasarkan jabatan itu kepada teman-teman panjenengan, itu bisa jadi lawan panjenengan tidak hanya segitu, akan lebih banyak lagi gitu ya. Coba kalau pendaftarannya lebih lama itu pasti semakin banyak musuhnya gitu. Nah, kebanggaan ini gitu ya tentunya kemudian bisa mendorong kita untuk bekerja dengan lebih baik. Termasuk juga kita menjadi bangga melayani masyarakat, bangga melayani bangsa gitu. Rasa kebanggaan ini ditunjang dengan pemahaman terhadap nilai dasar berakhlak, maka saya yakin akan bisa membawa Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Meskipun saya juga menyadari gitu ya bahwa tantangan panjenengan untuk mewujudkan nilai berakhlak dan branding bangga melayani bangsa ini akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Karena ibarat panjenengan itu masuk ke sebuah kolam, maka kolamnya itu isinya heterogen, bukan hanya ikan koi ya. Kalau diibaratkan panjenengan adalah ikan yang indah ya, mahal harganya itu kan ikan koi gitu ya. Betul, ikan koi kan mahal gitu ya. Atau arwana lah gitu ya, arwana. Tapi arwana tuh mahal sekali gitu. Nah, tapi panjenengan masuk ke kolam yang isinya ada lele gitu. Lele itu kan, lele itu kan pemakan segala gitu ya. Kemudian ada ikan sapu-sapu yang menyapu semuanya sampai bersih gitu kan. Kemudian ada nggak ikan yang kerjanya cuma diem aja, ikan sapu-sapu ya? Atau apa yang kerjanya cuma diem di pojok gitu ya? Itu ada saja, ada juga itu di dalam kolam tersebut. Nah, tentunya gitu, kalau diibaratkan panjenengan itu adalah ikan koi, panjenengan harus tetap menjaga, saya menyebutnya kekoiannya gitu. Kekoiannya ya ikan yang indah, yang disukai banyak orang gitu ya. Jangan kemudian karena dekat dengan ikan sapu-sapu kemudian panjenengan menjadi berperilaku seperti ikan sapu-sapu misalnya gitu ya. Saya mungkin punya cerita tentang bagaimana perilaku seseorang, bukan seseorang sebenarnya, tapi ini dia berdekatan dengan binatang yang tidak pada kelompoknya. Jadi ceritanya rumah itu punya anjing gitu ya. Kemudian di saat anjing ini tumbuh, datanglah seekor kucing, entah kucing ini datang dari mana, masih kecil, dia jatuh dari atas genteng gitu ya. Kemudian kami pelihara dan sampai sekarang gitu. Nah, apa yang dia tunjukkan, karena kemungkinan si kucing ini tidak pernah bergaul dengan yang lainnya, dengan kucing yang lain gitu.
ketika didekatkan dengan anjing, saya memperhatikan perilakunya itu seperti anjing gitu. Jadi di awal-awal itu ya gayanya seperti gaya anjing kalau mainan gitu, agak-agak brutal gitu, tidak seperti kucing gitu. Nah, ini yang saya harapkan, jangan sampai ketika penjenengan ada di sebuah kolam, sementara penjenengan ikan koi, jangan kemudian berlaku seperti ikan sapu-sapu atau ikan lele gitu ya, atau ikan-ikan yang maaf tidak cantik gitu ya. Tetap dengan prinsip penjenengan, karena penjenengan adalah generasi baru, generasi harapan bangsa gitu ya, yang nantinya akan bisa membawa Indonesia ini ke sebuah era yang semakin baik gitu. Penjenengan harus bisa menutup mata terhadap keburukan-keburukan yang terjadi saat ini, bukan berarti menutup mata dan membiarkan, tetapi menutup matanya ada kemudian berubah gitu ya. Ada saatnya nanti 10 tahun mendatang, 5, 10, 15 tahun mendatang, penjenengan menduduki tampuk pimpinan. Bukan satu hal yang tidak mungkin. Apalagi kalau kemudian penjenengan tidak hanya puas dengan kualifikasi pendidikan yang sekarang. Penjenengan terus kembangkan gitu ya. Menjadi atau berpendidikan lulus S2, S3 itu bukan sesuatu yang mustahil bagi kita gitu ya. Saya juga tidak membayangkan gitu pada akhirnya saya bisa menyelesaikan pendidikan sampai, kalau pendidikan itu bisa dikatakan kalau S3 itu kan sudah selesai, tidak ada S4-nya. Padahal saya itu anak desa gitu ya, besar di desa, sekolahnya juga di desa, bukan di kota besar gitu ya. Saya sekolahnya di Bantul gitu. Tapi toh ternyata bisa. Nah, kenapa saya menceritakan hal ini? Saya juga ingin membangun semangat penjenengan untuk terus meningkatkan kualifikasi pendidikannya ya. Apalagi zaman penjenengan ini zaman yang sudah lebih mudah untuk mendapatkan beasiswa gitu. Kalau zaman saya masih agak sulit. Jadi pertama kali saya ingin memompa motivasi penjenengan, semangat penjenengan untuk terus mengembangkan diri. Gitu. Kita mulai, meskipun dari tadi saya juga sudah mulai gitu ya, tentang konsep berakhlak. Nanti nilai-nilai yang ada di sini nanti akan penjenengan pelajari lebih lanjut ketika penjenengan nanti membaca modulnya satu persatu gitu ya. Oke. Agak flashback kembali ke belakang sedikit. Tujuan Latsar CPNS ya, yang saya tulis sekarang ini agak berbeda dengan tujuan Latsar CPNS sebelumnya. Kalau tujuan Latsar CPNS sebelumnya itu adalah lebih membangun profesionalisme dan kompetensi bidang gitu ya, supaya penjenengan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu tujuan yang sebelumnya. Tetapi yang sekarang ini tujuan Latsar CPNS-nya memang lebih besar ya, tentunya kalau lebih besar, lebih jauh, menjadi lebih berat, yaitu membangun patriotisme PNS sebagai perekat bangsa dan generasi emas untuk visi Indonesia 2045. Nah, kira-kira gitu ya, kenapa sih Latsar CPNS kita ini kemudian tujuannya ditulis membangun patriotisme PNS sebagai perekat bangsa? Siapa yang mau berpendapat tentang hal ini? Kenapa kira-kira? Monggo. Apa kira-kira kok perlu membangun patriotisme PNS ya sebagai perekat bangsa? Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau berpendapat, saya yang akan menyampaikan. Seperti kita ketahui, lingkungan kita sekarang ini itu sudah berbeda, ya. Dengan semakin semakin berkembangnya teknologi informasi,
maraknya media digital gitu ya. Kita ketahui bahwa banyak sekali informasi-informasi yang isinya itu maaf mungkin bisa terkait radikalisme. Yang pada prinsipnya juga hal informasi yang bisa memecah belah persatuan bangsa kita gitu ya. Itu penjenengan kan melihat sendiri yang lewat WhatsApp grup lah, yang lewat Facebook lah, yang lewat media massa gitu ya, bahkan media massa yang terpercaya pun kadangkala agak terpeleset gitu ya dengan memunculkan atau mempublish berita-berita yang kadangkala kemudian bisa mengganggu persatuan bangsa kita. Nah, kita sebagai PNS itu mempunyai posisi yang strategis di tengah masyarakat. Gitu. Biasanya kalau kita menjadi PNS itu seringkali menjadi pengurus kampung. Gitu. Siapa yang sudah jadi Pak RT? Ya. Jadi pengurus kampung, kemudian perilakunya juga diamati, gitu. Ya. Dianggap menjadi teladan. Kalau kita melakukan kesalahan, pasti akan dikatain, oh PNS kok kayak gitu, gitu ya. Nah, karena posisi kita yang strategis itulah, maka penjenengan kemudian harus mempunyai semangat patriotisme gitu. Kalau melihat kepada agenda yang satu, patriotisme itu semangat apa? Semangat berjuang gitu kan ya, semangat juang. Artinya PNS diharapkan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk mempersatukan bangsa. Apapun yang penjenengan lakukan, baik itu terkait dengan tugas kantor ataupun ketugasan penjenengan di tengah masyarakat ya, atau kehidupan penjenengan sehari-hari di masyarakat, diharapkan penjenengan mempunyai tadi semangat juang ya. Semangat juang sebagai perekat bangsa. Jangan justru PNS ini malah menjadi komponen yang ikut mematahkan atau mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Kemudian kita juga mendengar bahwa ada beberapa PNS yang tertangkap gitu ya, karena dia mempunyai afiliasi atau mungkin bersikap gitu ya, berperilaku yang tidak sesuai dengan sendi-sendi atau dasar-dasar kehidupan dikaitkan dengan kedudukan kita sebagai seorang PNS. Mudahnya saja ternyata kita terpapar radikalisme misalnya, ya, atau bahkan lebih parah lagi, bahkan terlibat dalam kegiatan terorisme gitu. Kalau kita berbicara tentang radikalisme itu masih pada pola pikirnya radikal. Tetapi kalau sudah menjadi terorisme itu menjadi sebuah tindakan yang meneror. Itu yang perlu kita pahami di situ. Tapi pola pikir radikal bahkan terorisme itu tentu tidak baik bagi seorang PNS dan juga sebenarnya bagi warga negara Indonesia ini. Nah, disinilah yang kemudian akan dibangun melalui latsar CPNS supaya penjenengan mempunyai kepekaan. Kalau punya semangat juang yang tinggi biasanya juga mempunyai kepekaan. Oh, ini akan berbahaya ke depannya. Saya harus menarik diri atau saya harus bertindak seperti ini. Gitu, ya. Ini tujuan latsar. Kemudian disebutkan juga penjenengan itu sebagai patriotismenya dibangun untuk menjadi generasi emas gitu. Tahu generasi emas itu kan mahal harganya gitu ya, untuk bisa mencapai visi Indonesia tahun 2045. Kita itu kan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diperhitungkan di percaturan internasional. Bukan sebuah mimpi gitu ya. Tapi itu adalah sebuah cita-cita yang harus kita wujudkan. Jadi bukan hanya mimpi. Kalau mimpi itu kan ketika terbangun penjenengan sudah hilang. Tapi kalau cita-cita itu berbeda ya. Nah,
eh, Indonesia pasti bisa mencapai itu. Kalau kemudian diisi oleh orang-orang yang bukan hanya kompeten, gitu ya, bukan hanya profesional, tetapi yang terpenting tadi ini pemahaman, pelaksanaan atau implementasi dari nilai patriotisme. Ya, karena nilai juang yang tinggi itulah yang kemudian akan bisa mengalahkan sikap dan perilaku pola pikir yang tidak baik yang hanya menguntungkan dirinya sendiri atau kelompoknya. Gitu. Kalau ingat kita flashback ke belakang bagaimana para pejuang itu memperjuangkan kemerdekaan, semangat juangnya sangat-sangat tinggi, patriotismenya sangat tinggi. Mereka tidak memperhitungkan atau mengharapkan kita nanti dapat apa gitu ya. Tetapi yang terpenting adalah mencapai tujuannya yaitu kemerdekaan Indonesia. Gitu. Ini tujuan latsar CPNS-nya. Kemudian kompetensi yang dibangun nanti akan membentuk karakter yang profesional sesuai bidang tugas. Nah, hal ini juga penjenengan sudah pelajari karena penjenengan bukan orang baru di kantor gitu ya. Sudah 1 tahun itu pasti sudah mempunyai pengalaman yang mencukupi. Nah, kemampuan apa yang akan diwujudkan? Yang pertama adalah menunjukkan sikap perilaku bela negara. Kemarin sudah penjenengan pelajari di agenda 1 ya. Kemudian yang kedua adalah yang dibangun mengaktualisasikan nilai dasar PNS, yaitu nilai dasar berakhlak tadi dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Kemudian yang nomor 3, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance, dan selanjutnya ini adalah materi agenda ketiga ya. Kemudian kalau yang keempat, menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Sejak pertama kali penjenengan masuk di kantor masing-masing, ini sebenarnya penjenengan sudah menunjukkan kompetensi teknisnya seperti apa. Ketika kemudian pimpinan penjenengan mengatakan, oh bagus Mas Ferry, bagus Mbak Desi, bagus Mbak Nia, itu sebuah tanda bahwa memang penjenengan mempunyai kompetensi teknis yang mencukupi. Gitu, ya. Tapi kalau kemudian pekerjaan diberikan kepada penjenengan sekali, 2 kali, 3 kali kok tidak selesai, ya itu sudah kemudian dicatat oleh pimpinan penjenengan gitu ya. Oh ini berarti kompetensi teknisnya kurang. Nah kalau menyadari seperti itu, tentu kemudian penjenengan bisa melakukan pengembangan kompetensi teknis yang ada. Kalau sekarang ini kan untuk belajar, itu kan tidak ada lagi batasan, ya kan? Penjenengan mau belajar tentang apa saja, itu ada sumbernya. Mulai dari sumber yang sederhana, gitu ya. Buku jelas ada. Kalau mau buka YouTube, penjenengan mau buka YouTube itu pelajaran apa saja kan ada gitu ya. Dari mulai yang bagus sampai yang tidak bagus ada. Tinggal kita mau memanfaatkannya atau tidak. Jadi kita tinggal bertanya kepada kita mau atau tidak gitu ya. Bukan mampu tetapi mau atau tidak. Oke, ini sedikit flashback. Nah, yang ingin dibangun dalam agenda 2 ini adalah nantinya penjenengan bukan hanya paham tetapi juga mampu mengimplementasikan ya. Jadi kalau penjenengan mau belajar tentang nilai-nilai dasar PNS itu ada di pasal 4 Undang-Undang 5 tahun 2014. Nah, nilai-nilai dasar yang ada di pasal 4 ini kemudian disarikan gitu ya, disarikan atau kemudian dibuat dibuat menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami. Mohon maaf, saya mohon izin minum dulu ya. Mohon
mohon maaf saya kalau minum mohon izin untuk menutup video saya gitu ya, karena saya itu kalau di kantor dibilang saya bawa kantong gitu, jadi botolnya besar sekali, jadi saya suka malu itu kalau kelihatan. Kalau kantor ya teman-teman sendiri, tapi kalau di depan penjenengan saya harus sedikit jaga image gitu ya. Nanti tidak ada penjenengan, ih Bu Wuryani cara minumnya gitu. Nanti penjenengan catat lagi. Ya, atau penjenengan viralkan kan celaka saya. Oke, jadi dengan mempelajari nilai-nilai dasar ini, jadi nilai berakhlak tadi diharapkan kemudian menjadi pola pikir, gitu ya, menjadi landasan penjenengan berpikir, bertindak, ya, artinya kan menjadi pola pikir. Dan akhirnya kemudian akan memunculkan rasa kalau saya tidak berakhlak itu aneh, gitu ya. Nah, kalau orang sudah sampai kepada sikap atau pola pikir yang seperti itu berarti sudah berhasil penanaman nilai-nilainya. Itu harapan kita. Sama seperti misalnya bagi yang Muslim gitu, ada yang kalau saya belum sholat tepat pada waktunya itu ada sesuatu yang aneh, saya tuh tidak tenang gitu misalnya. Nah itu berarti nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran itu sudah ada di dalam pikir kita gitu, dan menjadi mempengaruhi perilaku kita. Ya. Oke. Kita mulai dari yang pertama, berorientasi pelayanan. Ya. Jadi pada prinsipnya kalau kita melihat di deskripsi singkatnya, nanti diharapkan dengan penjenengan belajar, ya, berorientasi pelayanan ini, meskipun saya yakin sebenarnya penjenengan sudah banyak belajar tentang berorientasi pelayanan melalui kegiatan penjenengan sehari-hari gitu. Tapi mempelajari berorientasi pelayanan ini tidak ada salahnya untuk kemudian semakin mempertebal keyakinan, gitu ya, keyakinan bahwa apa yang penjenengan lakukan itu benar. Gitu. Saya biasanya saya melakukan sesuatu gitu ya yang menurut saya itu benar, itu saya kadang-kala masih ragu-ragu, benar nggak sih gitu. Nah ketika kemudian saya bisa menemukan referensi bahwa apa yang saya lakukan itu benar, saya kemudian lega dan langsung percaya diri, oh ya berat apa yang saya lakukan selama ini itu benar gitu. Jadi dengan mempelajari materi-materi yang terkait dengan nilai dasar ini diharapkan semakin meyakinkan penjenengan bahwa langkah-langkah yang penjenengan lakukan itu semakin benar. Gitu. Nah, apa yang ingin diharapkan dengan belajar berorientasi pelayanan, maka penjenengan kemudian jadi memahami kebutuhan masyarakat yang penjenengan layani. Masyarakat yang sekarang ini itu masyarakat yang kritis. Kalau di zaman saya dulu gitu, pemerintah itu seolah-olah menjadi dalam tanda petik gitu seperti Tuhan gitu ya, yang menentukan semua kebutuhan masyarakat. Pokoknya ampuh lah gitu ya, sebagai organ yang sangat-sangat ampuh, apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat kita penuhi. Seperti ada rumah makan Palu Gada gitu ya, Palu mau gua ada gitu kan, itu. Nah, itu dulu pemerintah zaman dulu itu, ya. Tetapi dengan perkembangan zaman, keterbatasan anggaran, maka mau tidak mau memang kita pada akhirnya harus melakukan efisiensi di sana sini, kemudian harus memilih kebutuhan mana yang dipenuhi secara langsung oleh pemerintah atau kemudian bisa diadakan oleh sektor swasta gitu ya. Nah, ini memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ini menjadi satu aspek yang penting di tengah keterbatasan yang kita miliki. Gitu. Nah, untuk bisa mengetahui dan memahami, memenuhi kebutuhan masyarakat, ini tentu kita harus melakukan dialog dengan masyarakat. Jadi, kenapa sih kalau di akhir pelayanan kemudian ada survei IKM gitu ya?
ya supaya kita tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat. Kalau zaman saya dulu pertama kali menjadi CPNS, PNS itu ya, bahkan sampai 10 tahun kita tidak peduli dengan itu. Pokoknya kamilah yang tahu kebutuhan Anda gitu kalau zaman dulu. Kalau sekarang tidak. Kita harus bertanya apa yang Anda inginkan itu melalui survei-survei yang kita lakukan. Ramah, dekatan, solutif, dapat diandalkan gitu ya. Terus melakukan perbaikan yang tiada henti. Ini nilai-nilai yang ingin dibangun dikaitkan dengan mata pelatihan berorientasi pelayanan. Dan nanti mungkin penjenengan ketika berdiskusi bisa menemukan nilai yang lain, bukan hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan. Jadi bisa juga penjenengan menemukan nilai yang lain. Ya. Oke, ini berorientasi kepada pelayanan. Saya kira tujuan tidak perlu saya sampaikan, materi juga tidak saya sampaikan ya. Jadi hanya konsep pelayanan publik seperti apa, kemudian nilai-nilainya itu apa, dan kemudian pedoman perilakunya. Nah, ada tugas individu dan tugas kelompok untuk mata pelatihan berorientasi pelayanan. Tetapi tugas individu ini tidak perlu kemudian penjenengan kirim ke saya, ya. Tapi penjenengan mengerjakan tugas individu ini sebagai langkah awal supaya penjenengan kemudian bisa membuat tugas kelompok. Tugas individunya kan nonton video, kemudian mengidentifikasi nilai pelayanan publik yang relevan dengan tugas masing-masing, gitu kan? Nah, dasar dari temuan-temuan penjenengan di tugas individu ini, kemudian penjenengan susun di dalam role play, gitu ya. Nah, role play-nya ini bebas. Apakah penjenengan, misalnya, udah kalau begitu kita ketemuan di mana gitu ya untuk membuat role play, monggo. Atau penjenengan kemudian mau membuat pelayanan berbasis online, monggo gitu ya. Jadi seolah-olah penjenengan nanti akan membuat pelayanan secara tatap muka tetapi melalui online, itu monggo saja gitu ya. Nah, yang perlu penjenengan perhatikan, pilih salah satu instansi sebagai objek pelaksanaan kegiatan tersebut. Boleh misalnya, saya mau mengekspos tentang nilai pelayanan publik di perpustakaan. Boleh saja. Saya mau mengekspos nilai pelayanan publik di pengelolaan keuangan atau di sebagai teknisi sarpras. Monggo silahkan saja, nanti hasil diskusi penjenengan. Ya, jadi ini tugasnya tugas kelompok. Oke. Kemudian yang kedua, materi akuntabel. Nah, akuntabel itu kan mudahnya bertanggung jawab, itu secara mudahnya itu. Jadi kalau orang yang akuntabel itu yang seperti apa ya? Orang yang bertanggung jawab. Nah, di dalam unsur tanggung jawab ini tentu ada nilai-nilai yang lain seperti kejujuran, ya, kecermatan, kedisiplinan, gitu. Kemudian penggunaan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, itu adalah nilai-nilai antara lain ya, nilai-nilai yang ada di dalam akuntabel gitu. Nah, ini yang kemudian akan penjenengan pelajari gitu, ya. Nah, ada 4 agenda, nanti bisa penjenengan baca. Sebelum saya lupa, saya akan sampaikan penjenengan ya. Sedang saya kirim melalui chat materinya, jadi nanti penjenengan bisa baca. Nah, di akuntabel ini gitu ya,
ada kegiatan belajar mengenai potret pelayanan publik di negeri ini. Nah, di sini penjenengan akan diajak untuk mengenali, gitu ya, seperti apa sih sebenarnya potret pelayanan publik saat sekarang. Nah, dari situ penjenengan kemudian akan mengetahui sebenarnya tantangan untuk membangun pelayanan publik yang baik itu seperti apa. Gitu, ya. Kita tahu kalau kita berbicara tentang bagaimana pelayanan publik yang baik, kita kemudian harus merujuk kepada standar yang sudah ditetapkan. Ya. Ada standar pelayanan minimal, ada SOP yang sudah penjenengan tetapkan. Ya. Ini standar yang sudah ditetapkan. Nah, apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi ketika kita menyelenggarakan pelayanan publik? Nanti bisa penjenengan pelajari di dalam modul. Nah, kemudian yang mau dibangun di sini adalah keutamaan mental melayani. Jadi sebagai seorang ASN, di situ salah satu fungsinya adalah pelayan publik. Gitu, ya. Jadi memang mau tidak mau, karena itu juga sudah disebutkan di dalam undang-undang, ya kita tinggal mewujudkan saja apa yang tertulis di dalam undang-undang. Ya. Kemudian terkait dengan konsep akuntabilitas, gitu. Jadi mungkin bisa saya sampaikan, gitu ya, materi akuntabel ini ada di dalamnya adalah tentang integritas, ya. Karena memang integritas itu harus dibangun terlebih dulu kalau kita ingin menciptakan sebuah organisasi atau program atau kegiatan itu yang akuntabel. Jadi integritas itu menjadi satu hal yang sangat penting supaya kita bisa mencapai akuntabilitas. Ya. Tanpa adanya integritas yang tinggi, maka akuntabilitasnya tentu menjadi dipertanyakan. Dan kalau kita berbicara tentang akuntabilitas, tolong dicatat betul bahwa akuntabilitas itu bukan hanya dikaitkan dengan akuntabilitas secara administrasi. Saya contohnya paling mudah, ada anggaran setiap bulan untuk melakukan untuk memfotokopi, ya. Misalnya saja satu bulan jatahnya 500.000. Kalau secara akuntabilitas administrasi, penjenengan mempunyai kwitansi untuk penggunaan 500.000 fotokopi, ya, itu sudah akuntabel. Tetapi pernyataan selanjutnya, apakah secara substansi penggunaan uang 500.000 untuk fotokopi tadi itu sudah akuntabel atau belum? Belum tentu, ya. Misalnya saja ketika ternyata kebutuhan fotokopi per bulannya itu bulan Januari ini misalnya hanya 200.000. Tapi kalau kemudian hanya ditulis 200.000, ini kan sayang, ada uang, gitu. Kemudian penjenengan mencari-cari cara supaya tetap menjadi 500 atau 500 kurang sedikit, gitu. Itu ada kaitannya dengan substansi, ya. Atau ternyata nyun sewu, uang fotokopinya karena kebutuhan penjenengan mempunyai bahan pribadi, itu mungkin ada buku lagu atau apa gitu, ya, sebanyak 30 lembar. Kemudian udahlah saya fotokopi, nanti bonnya saya minta ke kantor misalnya. Nah, ini juga meskipun secara administrasi sudah terbukti akuntabel, tetapi secara substansi menjadi tidak akuntabel karena penggunaan dari anggaran yang ada bukan sesuai untuk peruntukannya. Jadi ini yang satu hal yang juga harus penjenengan perhatikan terkait dengan akuntabilitas. Harus akuntabel secara administratif, juga akuntabel dari aspek substantif. Nah, di materi konsep akuntabilitas penjenengan akan belajar mengenai 4 hal ini, ya.
Kemudian yang ketiga, akuntabel dalam konteks organisasi pemerintah. Nah, di sini penjenengan akan belajar tentang perilaku korup itu seperti apa, gitu ya, praktek kecurangan, korupsi itu seperti apa, ya. Kemudian juga nanti bagaimana membangun perilaku anti korupsi di dalam organisasi pemerintah. Termasuk ada penggunaan sumber daya milik negara yang baik dan sebagainya. Jadi kalau kita berbicara tentang materi akuntabel, di dalamnya ada integritas, ada tentang anti korupsinya. Itu selain akuntabel sendiri. Oke. Nah, ini adalah tugas kelompoknya, gitu ya. Nanti silakan penjenengan baca saja, ya. Nanti penjenengan kerjakan secara kerjasama, ya, kerjasama bukan bekerja bersama-sama, ya. Jadi bekerja sama. Bekerja samanya monggo terserah, mau tatap muka langsung monggo dengan tetap menjaga prokes, atau mau Zoom monggo saja. Penjenengan belum pernah bertatap muka langsung ya dengan teman-temannya ini? Belum? Belum. Hanya lewat Zoom. Oke. Jadi suatu saat penjenengan perlu bertemu, ya kan. Penjenengan itu kan seperjuangan, 10 orang seperjuangan, supaya nanti kemudian penjenengan semakin mengenal, ya. Kalau sudah saling mengenal itu networkingnya juga networkingnya akan semakin baik, dan kemampuan penjenengan mengembangkan networking itu menjadi salah satu profil Smart ASN, itu yang nanti akan penjenengan pelajari lebih lanjut, ya. Ini tugas kelompoknya, ya. Nah, ini videonya, silahkan nanti penjenengan memilih apakah mau memilih video yang pertama dengan 8 pertanyaan atau video yang kedua dengan 6 pertanyaan. Meskipun jumlah pertanyaannya tidak sama, tetapi pada prinsipnya bobot kesulitan di dalam menganalisis video ini atau materi kasus ini itu pada prinsipnya sama. Ya. Oke, ini akuntabel, ya. Kemudian saya lanjutkan dengan kompeten. Jadi kalau kompeten ini ingin membangun bagaimana nilai-nilai kompeten yang ada itu bisa penjenengan laksanakan. Kompeten yang ada, kalau kita berbicara tentang kompeten itu kan berarti mampu, gitu kan, misalnya mampu. Dan kalau kita berbicara tentang kompetensi, sebenarnya ada 3 aspek, yaitu aspek kognitif, ya kan? Jadi penjenengan tahu, kalau penjenengan belajar mengenai anti korupsi, misalnya penjenengan tahu tentang apa yang disebut tindakan korupsi, gitu. Apal di luar kepala. Kemudian contoh-contohnya juga penjenengan itu tahu, gitu ya. Kemudian peraturan-peraturannya penjenengan paham. Nah, itu konteksnya adalah kognitif. Nah, tapi kemudian kalau kita berbicara kompetensi itu kan ada 3, 1 kognitif, kedua skill. Jadi skill, keterampilan penjenengan juga akan dibangun tentang itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah sikap perilaku atau afektifnya. Ini KSA, A-nya ini adalah attitude sebenarnya. Jadi KSA, knowledge, skill, attitude itu akan dibangun bersama-sama oleh pemerintah, itu kalau dikaitkan dengan CPNS ini, ya. Nah, yang akan penjenengan pelajari adalah antara lain penjenengan memahami lingkungan strategis, ya. Kemudian juga memahami kebijakan pendekatan pengelolaan ASN, ya, termasuk sampai kemudian memberikan contoh perilaku dengan peningkatan kompetensi diri, gitu, ya, untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Jadi kita berbicara tentang nilai kompeten, ini memang yang pertama adalah bagaimana penjenengan membangun kompetensi diri untuk menjawab tantangan perubahan zaman yang selalu berubah.
Kemudian yang kedua, membantu orang lain belajar. Ya. Dan yang ketiga, bagaimana penjenengan ketika melaksanakan tugas itu selalu berupaya mewujudkan kualitas yang terbaik. Saya mempunyai seorang saudara jauh sih itu. Saudara jauh saya ini dia menjadi seorang direktur, mudahnya gitu ya, direktur sebuah perusahaannya bukan punya dia. Tetapi apa yang dia lakukan, setiap pagi sebelum dia berangkat ke kantor, dia selalu berdoa. Tuhan, berikanlah kemudahan bagi saya untuk bisa membuat perusahaan yang saya pimpin ini menjadi dari waktu ke waktu menjadi lebih baik dan lebih maju. Itu doa yang selalu dia ucapkan setiap hari sebelum berangkat kerja. Apa kemudian kaitannya dengan poin 8 ini? Ya. Pada akhirnya karena doa yang dia lantunkan selalu seperti itu, maka dia selalu berusaha melaksanakan tugas itu dengan kualitas terbaik. Dan akibatnya beliau itu yang saya tahu mulai dari usia masih muda gitu ya, lulus sekolah, tapi memang sekolahnya agak lama karena kebetulan beliau ini sekolahnya mengambil dokter, tapi dokternya tidak pernah terpakai. Jadi masih muda, mungkin umur sekitar 40-an, karena sebelumnya dia memegang di Indonesia, tapi kemudian dia dipercaya untuk memegang cabang di luar negeri. Sampai beliau ini pensiun, tidak ada satupun yang kemudian menghendaki beliau ini pindah atau keluar dari perusahaan tersebut. Sampai pensiun, sekian puluh tahun gitu. Karena apa? Ya tadi karena beliau pertama selalu berdoa untuk kemajuan organisasinya, dan yang akibatnya beliau melaksanakan tugasnya dengan selalu kualitas terbaik sesuai dengan doanya. Nah, ini sekedar ilustrasi saja bahwa untuk bisa memberikan kualitas yang terbaik dalam pelaksanaan tugas kita itu memang perlu dilandasi juga dengan doa. Dan doanya bukan hanya doa sekedar mudah-mudahan saya selamat dengan baik, ya. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Tidak seperti itu. Kita bisa meminta kepada Tuhan untuk bagaimana organisasi kita itu menjadi lebih maju. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, ini terkait dengan kompetensi. Oke, nah di dalam agenda pembelajarannya ada beberapa perilaku kompeten ini. Berkinerja yang berakhlak itu menjadi salah satu ciri dari perilaku kompeten. Kemudian penjenengan mau meningkatkan kompetensi diri secara menerus, ini juga merupakan bagian dari nilai kompeten. Nah, tugasnya masih tetap tugas kelompok. Penjenengan yang pertama menentukan bentuk sikap perilaku dalam tugas keseharian, ya. Penjenengan silakan memilih salah satu jabatan yang ada di kelompok penjenengan untuk bisa mewujudkan untuk bisa menyelesaikan soal ini, ya. Silakan penjenengan menuliskan bentuk perilaku meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah yang dilakukan oleh jabatan penjenengan. Tentu hasil dari diskusi teman-teman yang lain. Kemudian sikap perilaku membantu orang lain belajar, itu seperti apa? Ya. Kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, itu yang seperti apa? Dan yang kedua, penjenengan melihat dan mencermati video, kemudian menjelaskan, ya, nilai implementasi nilai kompeten yang ada di dalam video tersebut. Itu seperti apa? Itu adik-adik ya. Selanjutnya harmonis. Jadi pada prinsipnya kalau kita belajar tentang mata pelatihan harmonis ini, bagaimana penjenengan sebagai seorang ASN bisa melihat keberagaman yang ada di dalam
kehidupan kita, ya, kita akan dihadapkan pada keberagaman suku, bahasa, agama, gitu, keberagaman berbangsa, keberagaman pola pikir, gitu. Nah, yang harus kita kembangkan adalah bagaimana kita bisa mengembangkan rasa saling menghormati. Kemudian kita juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada siapapun, ya, tanpa membeda-bedakan asal usul. Ini juga merupakan salah satu bentuk nilai harmonis di dalam konsep berakhlak. Ini adalah tujuan pembelajarannya, kemudian agenda pembelajarannya ada 5, gitu ya. Nah, nanti penjenengan di topik yang kedua ini, keanekaragaman bangsa dan budaya, penjenengan akan diajak untuk betul-betul memahami bahwa kita ini sebagai sebuah bangsa memang beraneka ragam. Nah, kalau kita berhadapan dengan keanekaragaman ini bisa dilihat dari berbagai perspektif. Mau perspektif positif, maka pada akhirnya kita akan mengatakan bahwa keanekaragaman itu akan memperkaya diri kita, ya, akan kemudian membawa kita menjadi lebih toleran. Ini kalau kita melihatnya dari sisi positif. Tapi kalau kita melihatnya dari segi negatif, ya keberagaman itu bisa kemudian memecah belah kita. Nah, tentu kita sebagai ASN harus bisa melihat keanekaragaman ini dari aspek positif, ya, akan menjadi semakin kaya. Banyak kok orang-orang dari luar negeri, ya, saya mempunyai seorang kenalan yang datang ke Indonesia itu sampai 7 atau 8 kali, gitu ya. Dan dia selalu mengatakan, setiap saya datang, saya selalu menemukan hal yang berbeda di Indonesia. Ya, karena dia pertama berkunjungnya ke Jawa, kemudian yang kedua dia berkunjungnya ke Sumatera, yang ketiga dia berkunjungnya ke Kalimantan, yang keempat dia berkunjung ke Sulawesi, gitu ya, Ambon. Yang dia bilang, saya yang belum itu ke Papua, hanya Papua yang saya belum. Nah, dia mengatakan keanekaragaman Indonesia itu sangat-sangat indah. Kalian, dia mengatakan kepada saya, kalian itu mendapatkan anugerah yang besar, gitu, anekaragaman yang dimiliki. Nah, orang lain saja mau mengakui kita, gitu ya, tentang keanekaragaman itu. Kenapa justru kita merasa keanekaragaman ini justru dibesar-besarkan menjadi perpecahan. Jadi mudah-mudahan kita pahami. Nah, tentu saja, gitu ya, di dalam keanekaragaman nanti kita akan belajar potensi dan tantangan di dalam keanekaragaman budaya tadi. Seperti apa sih kalau sebagai seorang ASN? Ya. Nanti silahkan penjenengan diskusikan, gitu ya, potensi dan tantangan dalam keanekaragaman, gitu. Ya. Kemudian juga pertanyaan itu bisa penjenengan jawab, mengapa sih kita harus harmonis? Ya. Mudah-mudahan diskusi yang penjenengan bangun di dalam mata pelatihan ini kemudian bisa meningkatkan pemahaman kita, kesadaran kita bahwa hidup di dalam harmoni itu merupakan satu hal yang sangat-sangat penting. Dengan harmoni ini juga maka kita akan bisa membangun bangsa ini menjadi semakin besar. Jangan kemudian kita mencontoh bangsa-bangsa yang terpecah belah dengan mudah, gitu ya. Salah satu contoh negara yang tidak terlalu jauh dari kita, misalnya Afghanistan, gitu. Hanya karena kepentingan-kepentingan dari berbagai kelompok, bahkan mereka itu suku, gitu ya, suku-sukunya itu mereka saling cakar-cakaran sendiri, gitu, sampai kemudian harus berada di bawah kekuasaan Amerika. Ketika keadaan sudah menjadi lebih baik, ternyata kemudian ada kelompok lain yang kuat dan menjadi carut marut. Itu jangan menjadi contoh, gitu. Itu merupakan contoh buruk bagi Indonesia, gitu, ya. Oke, kemudian ini juga diskusi kelompok, ya. Nanti silakan
penjenengan diskusikan ya dengan membaca materi-materi ini. Dan juga masih ada penjenengan bisa belajar studi kasus ya, kemudian penjenengan menjawab 4 tugas yang ada dikaitkan dengan studi kasus ini. Kemudian loyal ya, saya sampaikan secara cepat. Pada prinsipnya nilai-nilai loyal. Nilai-nilai loyal itu apa saja sih gitu ya. Kalau kita berbicara tentang nilai loyal, di dalamnya ada loyal kepada misalnya Pancasila, kepada pemerintah yang sah, itu adalah nilai loyal. Lagi. Oke. Tapi kok istirahat selanjutnya? Aku rasa ini. Dan dorong itu drama. Oh, tak ada nih Mbak. Saat jane. Mas Ali bocor. Ya, oke. Jadi ya agenda pembelajarannya itu ya, loyal itu, mulai dari konsep loyal seperti apa, itu sampai kepada bagaimana penerapan nilai loyal di dalam organisasi pemerintah. Ini konsep loyal, gitu ya. Apa sih pentingnya loyal, gitu ya. Kemudian panduan perilakunya seperti apa, gitu. Kemudian bagaimana sikap loyal melalui aktualisasi kesadaran bela negara, gitu. Karena loyal itu kan setia, gitu. Setia kepada apa? Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu ya, NKRI harga mati. Kemudian juga di dalamnya loyal kepada organisasi, loyal kepada pimpinan tapi dengan catatan selama tidak melanggar kode etik yang berlaku. Ini loyal dalam konteks organisasi pemerintah, ya, termasuk penjenengan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, karena di dalam Pancasila itu, karena Pancasila itu merupakan dasar negara kita, landasan ideal bangsa yang betul-betul harus menjiwai setiap langkah kegiatan kita, gitu, baik sebagai anak bangsa maupun sebagai ASN, apalagi sebagai ASN, ya. Nah, penjenengan kemarin sudah belajar di agenda 1 pidato Bung Karno gitu ya di depan Kongres, bagaimana Pancasila itu ternyata selalu diberi, jadi nilai-nilainya yang ada itu selalu diberi aplaus oleh anggota Kongres. Artinya apa? Bahwa nilai yang ada di dalam Pancasila itu sebenarnya merupakan nilai-nilai luhur yang universal, gitu ya. Nah, kecuali yang ketuhanan yang Maha Esa itu tidak semua negara kemudian menerapkan hal itu, ya. Tapi ternyata ketuhanan yang Maha Esa itu kalau di dalam pidato yang kemarin kan beliau terjemahkan sebagai bahwa kita itu percaya adanya Tuhan. Ya, orang Indonesia itu percaya dengan keberadaan Tuhan yang menciptakan kita, yang mengatur segala kehidupan, gitu ya, yang pada akhirnya maka akan bisa mengembangkan ketakwaan dan sebagainya. Nah, kemudian ini tugasnya ya, nanti ada video 1 dan 2 jelaskan beberapa ciri pegawai yang loyal terhadap organisasinya. Kemudian diskusikan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan loyalitas ASN terhadap bangsa dan negaranya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah adaptif. Ya. Nah, jadi kalau orang yang adaptif itu orang yang bisa dengan cepat melakukan perubahan, menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Kan pada prinsipnya seperti itu. Nah, untuk bisa beradaptasi ini, maka harus mempunyai semangat inovasi dan terus mengembangkan kreativitas, gitu. Dan juga bertindak proaktif. Jangan kemudian ada sebuah perubahan tapi kita hanya menunggu, tapi selalu bertanya. Nah, dikaitkan dengan proaktif ini juga kita sebagai seorang ASN kemudian harus selalu mau bertanya, mau
bertanya, kalau pekerjaan sudah selesai, kok masih ada waktu, penjenengan bisa bertanya, apalagi yang bisa saya kerjakan, gitu. Jangan kemudian duduk diam, gitu ya. Apa yang penjenengan hasilkan itu nanti akan menjadi catatan tersendiri bagi pimpinan dan penjenengan, gitu. Orang-orang yang bertindak proaktif ini pasti akan kemudian mendapatkan catatan baik, gitu, ya. Kemudian ini agenda pembelajarannya, gitu ya. Silahkan nanti penjenengan baca, kemudian tugas diskusi kelompoknya, gitu ya. Pelajaran yang bisa diambil dari dua video ini apa? Kemudian penjenengan menyimak link video Visi Indonesia ini, kemudian bagaimana sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai organisasi pemerintah untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, ya, dikaitkan dengan video nomor 3. Dan kalau yang nomor 5 ini, bagaimana peran penjenengan sebagai individu. Oke, ini yang terakhir, ya, kolaboratif. Kolaboratif itu kan kata kuncinya kerjasama, ya. Yang namanya kerjasama, setiap orang atau setiap pihak yang ada di dalam proses kerjasama itu masing-masing mempunyai sumbangan, mempunyai kontribusi, ya, yang berbeda-beda satu sama lain, atau bisa juga sebenarnya kontribusinya sama, hanya dalam aspek yang lain. Ini kolaboratif. Dan ini juga penjenengan akan belajar mengenai whole of government, sebuah konsep kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan sebuah permasalahan, ya. Penerapan konsep whole of government yang paling tua di Indonesia ini, yang secara resmi, gitu ya, menjadi sebuah pola, itu adalah Samsat. Samsat itu adalah pola whole of government, gitu, ya. Oke. Ini yang akan penjenengan pelajari, belajar mengenai konsep sampai kemudian bagaimana sih sikap adaptif di dalam konteks organisasi pemerintah, ya. Dan ada ada materi tersendiri mengenai whole of government. Oke. Nah, ini adalah tugas diskusinya, ya, tugas diskusi kelompok. Silahkan nanti penjenengan membuatnya dalam bentuk video boleh, membuatnya dalam bentuk PPT juga boleh, gitu, ya. Kemudian isinya apa? Adalah bagaimana penerapan kolaborasi dalam pemberian pelayanan tugas sehari-hari yang terintegrasi. Nah, kalau penjenengan sudah memberikan contoh, kemudian penjenengan harus menyebutkan stakeholders yang terlibat siapa saja. Bagaimana peran masing-masing dari setiap pihak yang ada di situ, ya. Kemudian kontribusinya seperti apa, gitu. Berikan contoh-contohnya. Dan yang ketiga adalah analisis penerapan whole of government di dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. Silakan penjenengan memilih salah satu penerapan whole of government, kemudian penjenengan lakukan analisis, gitu ya, sejauh mana konsep whole of government-nya sudah dilaksanakan. Kemudian penjenengan juga bisa menganalisis kekurangan-kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam penerapan whole of government yang ada di sekitar penjenengan. Oke. Kemudian juga silahkan penjenengan memberikan pendapat, gitu ya, termasuk juga contoh-contoh, gitu, hal-hal yang positif dan negatif di dalam pelayanan yang ditunjukkan di dalam video ini. Begitu adik-adik, ya, tugas-tugas yang harus penjenengan lakukan, gitu. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugas? Ibu izin bertanya, Monggo. untuk pengumpulan deadline-nya kapan ya, Bu? Deadline-nya kita akan ketemu lagi kapan ya? Tanggal 14 ya. Selasa sepertinya. Oh, Selasa. Oke. Selasa jam berapa ya? Sebentar saya lihat.
penjenengan itu LD6. Nah, Jam 12.30. 12.30 Ibu. 12.30. Nah, nanti pengumpulannya itu penjenengan 2 jam, maksimal 2 jam sebelum jam itu. Ya, sudah terkumpul supaya kemudian penjenengan juga mempunyai waktu yang cukup untuk menetapkan siapa nanti akan mempresentasikan bagian mana. Gitu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Begitu adik-adik ya, kalau misalnya nanti ada pertanyaan terkait dengan soal yang ada di dalam presentasi tadi yang saya sampaikan, silakan penjenengan menghubungi saya. Ya. Bentar, saya kemarin soalnya mendapatkan pertanyaan terkait dengan video gitu. Bentar, video yang ada di Loyal ya, jadi sebentar saya. Karena kalau tidak salah linknya belum ada. Nah, jadi linknya sudah saya bagikan melalui chat. Ngaten ya adik-adik, ini sebagai diskusi pembuka gitu ya, untuk mengantarkan penjenengan untuk lebih memahami lagi tentang konsep berakhlak. Nanti dengan penjenengan membaca matnya, membaca modulnya, tentu pemahaman tentang konsep berakhlak ini menjadi akan semakin baik, dan harapannya penjenengan kemudian bisa melakukan itu dengan semakin baik juga. Karena kalau hanya ditulis juga tidak akan ada manfaatnya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mengimplementasikan supaya bisa memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Ngaten adik-adik ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Sampai ketemu lagi di hari Selasa. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas materinya, Bu. Sebelum kita akhiri, kita foto sekali lagi ya. Siapkan pose terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Saya pindahkan dulu. Baik adik-adik, matur nuwun. Sampai hari Selasa ya. Saya izin lab. Ya, Oke, Bu. Terima kasih, Bu. terima kasih, Bu. Pindah cindik kok. Mohon maaf guys, Mike mau sik ngurip ke ibu-ibu no kan asem. Aku ora mencet opo-opo suarane bocor. Mau ket mau ya. Jare kepencet mikrofon. Tak kira iki larang efek ibu no. Berarti ibu sing mencet. Asem. Plot twist. Piye iki? Tugasnya dibagine wae ya. Oke banget deh. Oh, baginya hai Mas. Oh, kayak gelis. Oke. Penting mampu. 7 atau berapa iki mau? Ono sing nyekrin sutramu 7. Terus Ya, setiap Kan nang materi to mau, Mas. Materi sing di-share. Heeh. Tapi sing tugas pertama nek enggak salah bareng-bareng Video itu itu, ya. ya. Yang pertama tok. Atau kita ketemu aja besok gimana, Mas? Sama pembagian tugasnya. Enggak apa-apa. Berarti nanti malam direkap sih wae tugasnya. Dilisin ini sekalian Wis, dipelajari. Ulungnya aku. Tulis dulu aja. Aku beberapa tahun. Oh ya. Berarti mau ketemu besok pagi. Kurang kok sore. Tapi mending kalau kita nanti apa kapan itu ketemu nanti, mungkin nanti ya, kalau besok mau ketemu nanti itu kita bahas di Zoom dulu, misalnya terkait videonya itu teknisnya mau gimana, konsepnya gimana, biar besok kita ketemu langsung action gitu Mas. Iya benar Mas Eko. Nanti malam Mas Ali ganti pelajari sih videonya apa aja, tugas-tugasnya. Oke deh. Nanti kita meet lagi malam aja berarti ya. Oke. Nah, siap. Berarti saiki leren. Yo. Jam 12 Mas. Lolasan.
Ndak lali madang meneh, kok kebablasan Lali absen. Kok sing ra absen, maiso. Ya wis nanti malam mau jam berapa? Bar isak meneh. Bisa Jam ya. 8-an aja. Ya, Jam 8-an. Oke, siap. Nanti kita berkabar lagi, guys. Oke. Nah, selamat beristirahat. Yuk. Rano sing ngantor, Boy. Rano sing ngantor, Boy. No, Ada no. lah. Jenengan, Mas. Aku tok meneh. Yang omah gak butuh, Mas. Aku mau ya stone cam ngene kaosan tok anjir. Wah, suwe-suwe. Lar ketemu nanti. Nek jenengan nenten kantor ten gene jenengan wae, Mas. Sorry. Aku jane ya aku nek sok kuwi le ketemu ki yo dadak ngalor meneh jecah aku tenan ya. Meneng tengah-tengah yo ora apa-apa esuk-esuk mangkat ra kok. Ojo ning kantor ah. Ora ning kantor jadi. Lah, jare nang kantor take video, Mas. Pelayanan, take video jenengan. Nah, aku ora ono pelayanan, Dik. Ora ono pelayanan. Sing ono pertanahan lho, pertanahan lho di Mas Eko yo. Mas Eko. Tanahan ono pelayanan ono sih. Tapi mungkin tag sore. Perpustakaan ono. Perpustakaan. Nah, Perpustakaan nggonku ra enak. Bane sapa ya? Perpustadi Kan siapa ya? siswane sepi nggonku. Perpus, saya perpus. Yo, Oh, yo iya. Mas Ali dadi siswane no. Salah dari sopo iki? Ya iso nang sekolahan iki yo kan. Toh. Mas Ferry perpus ta, Mas? Iya, aku rencana sih kan jale to Mas nggonku meh nyileh nggone koncoku nek ana video kae. Heeh. Jadi ngungsi di tempat temenku. Izin tag nang kono. Pripun? Iya wis ya, tak aku izin deh. Oke, Mas. Ya. Neng perpustakaan ya esuk berarti ya. Paling Oh. nanti dirembuk lagi nanti malam Oke. ya. Terus lah arep lunga yo nanti sik do omah cah. Mati listrik ya, gon aku jan wis. Kosok apa, Mbak? Untung wis arep rampung ya. Gelap-gelap, Mbak. Ya udah. Oke, sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Semua kok undut semua.